Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah raya GBT Praci Mantoro. Pagi ini kita bersyukur kalau satu minggu ini sudah Tuhan tuntun langkah kita, sudah Tuhan berkati kita, sudah Tuhan berikan anugerah kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera dalam hidup kita. Maka hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kalau Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Setiap detik dalam hidup kami tahu penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan membawa pujian kami yang kami naikkan kepadamu, yang keluar dari hati kami sebagai bentuk penyembahan kami. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Engkaulah Raja di atas segala Raja, yang layak dipuji dan disembah. Kami mau tinggikan Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau dan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Dan pada saat firman-Mu disampaikan, kami percaya Engkau yang bertahta atas kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah satu-satunya, pencipta langit dan segala sesuatu yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Tinggi
sesuatu yang sudah Kau berikan bagi kami. Setiap musim dalam hidup kami, apapun itu, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur ya Allah. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Kami membawa hati kami kepadamu. Karena hanya Kaulah satu-satunya Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Ada sukacita hari ini, kita wajib bersukacita dan kita harus bersukacita. Setiap beban permasalahan hidup kita mau tinggalkan. Kita mau bersukacita. Haleluya. Kita mau katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan
Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan berikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Saya mau untuk nanti Ibu Daryono pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kita. Jangan lelah. Yang mengajar dan menopang.
tidak akan menjadi lemah oleh karena sikap perkara-perkara yang kami hadapi. Tapi kami mau tetap didapati Tuhan setia sampai akhir. Sampai ketika kami mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, Tuhan melihat hati kami bahwa kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah kepadaku, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi Tuhan, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan nama-Mu, mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang khusus bagi kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, tapi itu tolong Roh Kudus supaya kami bisa berkonsentrasi, bisa menangkap apa yang Kau kehendaki, dan kami melakukan apa yang Kau kehendaki, supaya hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk.
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Ya. Roma 15 ayat yang ke-13. Satu ayat ini. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya, mari kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat. 1, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Nah, tema kali ini saya persempit ya dari nas ini. Allah sumber pengharapanku. Saya perlu menjelaskan pengharapan itu apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pengharapan tanpa dasar itu hanya omong kosong. Atau mudah-mudahan begitu. Nah, saya ambil contoh. Kalau saya mengharapkan panen jagung, saya mestinya nanam jagung. Dasarnya saya menanam jagung, saya mengharapkan panen jagung, dan itu akan terwujud. Pengharapan itu akan terwujud. Lalu pengharapan kita di dalam Tuhan, dasarnya apa? Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Coba istri saya berdiri untuk membacakannya. Ya, dasarnya adalah iman. Iman adalah dasar pengharapanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pengharapan di dalam Tuhan Yesus ini punya dasar. Dasarnya iman yang berlandaskan atas firman Allah. Sehingga firman Allah itu ya dan amin. Pengharapan kita itu ya. Itu sebabnya kalau pengharapan yang bersumber seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan membawa sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Karena orang benar akan hidup oleh iman. Lalu siapa orang benar? Orang benar di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 26 adalah orang yang dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ini di hadapan Allah adalah orang benar. Ya memang keadaan kita di dunia ini belum sempurna, tetapi sedang menuju proses sesuai dengan keberadaan kita di surga yang benar itu. Sehingga orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup oleh iman. Dan yang kita imani, pengharapan yang kita percaya ini akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Alasan yang pertama, Allah yang kita imani telah memperkenalkan dirinya. Seperti apa perkenalan Allah? Secara terbatas kami akan menyampaikan perkenalan Allah
Allah memperkenalkan diri dalam nama-nama yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ya. Itu sudah temu? Ya, oke. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita akan berfokus nama ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa sih maksudnya penasihat ajaib? Maksudnya penasihat ajaib adalah pembimbing kita. Pembimbing saya, pembimbing saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ambil contoh ini dengan kesaksian supaya saya tidak banyak pertanyaan ya. Loh kok Pak Paino enek praji gitu ya. Nah, Tuhan membimbing saya bergabung di gereja ini bukan lewat anak saya menarik saya, bukan lewat Pak Budi ngujuk-ngujuk, saya ngujuk tahu ya, minta saya datang ke sini, enggak sama sekali, enggak dipengaruhi oleh orang. Saya dalam 3 bulan setelah out, saya tidak bisa mengaktualisasikan saya, karunia yang Tuhan berikan kepada saya akhirnya dalam 3 bulan itu mencari kehendak Tuhan. Karena saya akan mempertanggungjawabkan apa yang dianugerahkan Tuhan pada saya nanti di hadapan Allah. Kalau karunia itu dipendam, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya harus mengaktualisasikan itu. Akhirnya dalam 3 bulan itu saya mengunjungi saudara istri saya. Menginjil 1 keluarga mau percaya, 2 keluarga lainnya mau kembali kepada Tuhan. Akhirnya saya bawa ke gereja, yang 1 GPT sama dengan di sini, dan yang 1 GBI karena agak jauh-jauh. Gitu. Nah, lalu saya diberi tempat, saya beri menara doa. Saya ingin mempersekutukan keluarga saya di sana menjadi tim doa. Kami ingin melayani di keimamatan doa. Itu saya diberi tempat di Singolangu dekat Sarangan. Anak saya sudah saya ajak ke sana, tingkat atas 3 itu saya diberi tempat. Pak Peno kalau menempati itu silakan. Itu. Nah, lalu dalam pergumulan dengan istri, saya berdoa setiap malam dalam 3 bulan itu. Setelah saya mendengarkan firman Tuhan dari Pak Budi, 3 kali saya mendengarkan firman Tuhan dari Pak Budi. Terus saya mengamati, saya minta pimpinan Roh Kudus, di mana saya harus bergabung di gereja untuk bertumbuh bersama. Dengarkan saya ini. Saya bergabung di sini untuk bertumbuh bersama dengan Bapak dan Saudara. Karena masih jauh dengan gambaran Allah dalam menciptakan saya. Itu. Apakah saya bisa? Saya mendengarkan, oh gereja ini rumputnya hijau, tidak beracun. Mungkin Anda tersenyum ya. Apa ada rumput yang beracun? Ada.
Banyak hamba Tuhan yang menyampaikan rumput itu hijau, tetapi ada racunnya. Sehingga akhirnya menyesatkan. Banyak sekarang terjadi itu. Saya mengamati itu. Rumput di sini bagi saya, saudaraku, bagi saya, rumput yang hijau dan tidak beracun. Bagi saya tempat inilah untuk bertumbuh bersama-sama. Kegiatan gereja ini, nah, seperti apa yang saya harapkan. Ada persekutuan sana, jadi orang itu tidak beku, tidak berdiam diri. Orang yang punya karunia memberi, akhirnya yang memberi. Orang yang punya karunia penumpangan, ya datang, ayo Pak mampir, datang ke situ. Semua karunia yang ada di sini bisa diaktualisasikan lewat gereja ini, dikoordinir oleh gembala. Nah, ini tempat saya, keluarga saya, bukan anak saya, karena anak saya lebih dahulu dan dia tidak pernah ngajak saya. Dalam 3 bulan saya ikut live streaming oleh khotbahnya Stephen Tong. Karena saya kenal dengan orang GRI itu, sahabat saya, sekarang sudah meninggal. Bahkan di benak saya ingin mengundang mahasiswa GRI untuk merintis di tempat saya. Lalu saya pikir ini nanti menjadi masalah. Itu adik lagi. Dan kesimpulannya, Tuhan memimpin saya di gereja ini, membimbing saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bimbingan Tuhan itu nyata, penasihat ajaib. Dan istri saya mungkin 3 minggu yang lalu baru mengatakan, inilah kehendak Tuhan kita di sini. Nah, membimbing kita. Lalu Allah perkasa. Apa itu Allah perkasa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah perkasa, Allah lebih kuat dari tantangan yang terkuat dalam hidup saya dan saudara. Saya ulangi, Allah lebih kuat dari tantangan yang kuat dalam hidup saya dan saudara. Saya beri contoh. Tembok Yeriko itu tebalnya diperkirakan, ini kira-kira ya, kurang lebih 7 meter. Yosua bingung untuk menghancurkan Yeriko. Tetapi Tuhan memimpin Yosua untuk mengelilingi dan suruh mengatakan sorak kemenangan dalam nama Yesus. Tembok runtuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan sebesar apapun, kalau kita punya iman yang kita katakan bahwa tantangan itu akan runtuh, bisa dihadapi dengan kuasa Tuhan. Saya punya cucu yang tak usah disebut namanya. Kalau ada masalah kecil, misalnya kok mamanya menyalakan kompor, klak, enggak nyala-nyala. Dia bilang, "Mah, dalam nama Yesus, mah, dalam nama Yesus, mah, klak." Nah, nyala. Nah, itulah iman yang kecil polos, tapi mengajar kita bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Tantangan sebesar apapun, dalam nama Yesus kita menjadi pemenang. Allah kita Allah yang perkasa. Lalu yang ketiga, Bapa yang kekal. Bapa adalah sang pemelihara hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir tentang makan dan minum, tentang hal-hal duniawi. Dunia ini miliknya,
Tuhan telah membuktikan hanya 2 ikan dan 5 roti ya. Itu cukup untuk apa yang ada dalam rumahmu menjadi milikmu, ucapkan syukur, itu cukup untuk menghidupi saya dan saudara. Dia sang pemelihara. Kami tidak tahu burung gagak mengirim kami, tetapi tidak pernah Allah Bapa kami membuat kami sekeluarga terpuasakan karena tidak ada apa-apa. Tidak pernah. Selalu pas waktu itu ada. Dan saya mengajari istri saya, jangan sampai minta walaupun itu kepada anak. Kalau minta kepada Tuhan. Kalau anak memberi, terima dengan rasa syukur. Nah, Allah pasti memelihara hidup kita. Karena itu adalah Bapa yang kekal. Cari dahulu kerajaan Allah, hal-hal yang lain akan ditambahkan. Bukankah demikian firman Tuhan? Yang keempat, Raja Damai. Sumber damai itu adalah Tuhan Yesus. Jangan mencari damai kemana-mana. Boleh kita refreshing supaya tidak mengalami kejenuhan. Tetapi jangan mencari damai di sana. Itu hanya tempat refreshing sementara untuk kelelahan pikiran ini. Tetapi damai itu sumbernya adalah Tuhan Yesus. Datang di hadirat Tuhan, damai akan dilimpahkan. Kalau Anda kehilangan damai, sekali lagi boleh refreshing kemana saja, boleh. Tetapi jangan mencari damai di sana. Damai sumbernya adalah Tuhan Yesus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan sejujurnya, kami kehilangan sukacita. Karena damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan mengalirkan damai sejahtera itu dalam hidup saya dan saudara. Karena dia adalah sumber damai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang seperti inilah Allah yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu demi kebaikan saya dan saudara. Allah yang seperti itulah yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Sebab itu pengharapan kita akan membawa damai dan sukacita dalam hidup ini. Lalu yang kedua, Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal. Allah kekal yang menciptakan bumi dan seterusnya. Saya hanya akan berhenti, Allah kita adalah Allah yang kekal, tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Kalau Allah bekerja dengan waktu yang paling tepat, karena dia tidak pernah berubah. Kalau Allah bekerja, kegelapan hidup ini bisa diterangi. Di dalam kitab Kejadian, gelap gulita. Setelah Allah bekerja, jadilah terang, terang itu jadi. Kalau Allah bekerja, bukan hanya waktunya tepat,
bukan hanya menerangi hidup ini. Kalau Allah bekerja, tidak ada persoalan yang terlalu rumit. Kadang-kadang persoalan di dunia ini rumit, ini belum selesai, ini datang ini. Seperti bola ruwet, rumit. Tapi bagi Allah tidak ada persoalan yang terlalu rumit. Izinkan Allah bekerja dalam hidup saudara. Keterlambatan waktu bagi Allah hanya mempersiapkan yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Lazarus mati, Lazarus sakit, Tuhan Yesus diberitahu karena dalam pelayanan Maria dan Marta mengikutinya. Tapi setelah 4 hari Tuhan Yesus baru datang. Bagi orang ini terlambat. Maria, Marta mengatakan sudah terlambat, sudah bau Tuhan. Tetapi bagi Tuhan tidak terlambat. Justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lazarus bangkit. Saudaraku, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ojo ngege mongso nek wong Jawa. Saya enggak tahu orang Batak bisa enggak ini. Jangan memaksakan waktu ini Tuhan, waktunya. Jangan. Biarlah waktu Tuhan. Karena itu yang terbaik bagi kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nasihat firman Tuhan kali ini. Izinkanlah Allah bekerja dalam hidup kita. Dan sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 8, kita deklarasikan dengan iman. Apa yang kita katakan dengan iman, itu yang akan terjadi. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendeklarasikan iman itu dalam perkataan, bersama Yesus kondisi yang gelap diterangi, bersama Yesus ya, kondisi yang hancur dipulihkan, bersama Yesus hidup penuh dengan pengharapan, bersama Yesus tidak ada takut, tidak ada khawatir. Itu deklarasi iman yang saya tulis secara singkat supaya kita dituntun oleh kata-kata itu, dan itu yang akan terjadi. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan mendeklarasikan dan menirukan saya, tetapi dengan segenap hati. Ya. Bersama Yesus kondisi yang gelap diterangi. Bersama Yesus kondisi yang hancur dipulihkan. Bersama Yesus hidup penuh dengan pengharapan. Bersama Yesus tidak ada takut, tidak ada khawatir. Mari dengan sikap doa dan tirukan doa ini dalam hatimu dengan pelan-pelan. Bapa kami di surga, sumber pengharapan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, bimbing kami dengan Roh-Mu, supaya kami hidup berlimpah-limpah pengharapan. Amin. Kami persilakan duduk. Saya serahkan kepada Pak Budi. Saudara diberkati. Haleluya, saudara.
Biarlah deklarasi tadi menjadi deklarasi iman kita, saudara ya. Hari ini kita diajar ya, kalau mengalami masa-masa sulit, ya ayat ini yang tadi kita baca, yang tadi kita renungkan, mengajak kita untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Tuhan sebagai sumber pengharapan yang teguh, ya tidak tergoyahkan. Kalau kita berharap manusia bisa kecewa, saudara. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Ya. Saudara, iman kita itu bukan hanya bicara tentang Tuhan itu ada. Ya, kalau bicara Tuhan ada itu iblis pun tahu Tuhan ada. Orang di luar sana juga tahu Tuhan ada, tetapi ya iman kita juga bicara tentang tadi sebutkan mengalami apa? Damai, mengalami sukacita. Amin. Banyak orang tahu Tuhan tapi tidak mengalami damai, saudara. Banyak orang tahu Tuhan tapi tidak mengalami sukacita. Ya, sukacita yang tetap kuat walaupun kondisi mungkin tidak menentu di luar sana, ada masalah, ada persoalan, tetapi kita tetap punya kekuatan untuk damai dan sukacita. Karena apa? Tadi disebutkan Roh Kudus yang memberikan dan bekerja dalam hidup kita. Amin. Orang luar tidak kenal Roh Kudus, saudara, tapi kita punya Roh Kudus. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, ya, supaya jangan sampai iman kita tergoyahkan. Kita punya pengharapan yang teguh, saudara, di dalam Kristus, ya. Tadi sebutkan di dalam Kristus, ya. Masalah apa? Masalah kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita, ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta, Pak Ino yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita semua diberkati dengan berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati, Pak. Saudara, saya akan memberikan satu pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan ini. Hari Rabu nanti ada doa puasa tepat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti ada komsel Permata di tempatnya Ibu Tina, ya. Betul? Ya, di tempatnya Ibu Tina yang kemarin sempat tidak jadi minggu besok di tempat Ibu Tina di Melindas Pracimantoro jam 6 sore, ya. Jam 6 sampai dengan selesai kita ketemu di keluarga Ibu Tina. Kemudian hari Jumat nanti ibadah Jumat itu masih ada enggak? Atau kita gladi bersih di sana? Menyesuaikan, ya. Jadi Jumat itu kita ada Jumat ceria, tetapi nanti tunggu info berikutnya karena kita itu Jumat ada gladi bersih untuk Natalan di museum, ya. Kemungkinan anak-anak sekolah minggu juga gladi bersih di sana karena Jumat itu kita rencana ada gladi bersih di sana sore. Gitu ya Bapak Ibu. Hari Sabtu kita ada Natal keluarga, hari Santoso. Kita semua diminta untuk datang ke sana. Jadi harus datang ke sana, jamnya jam 3 sore dimulai. Beberapa orang sudah dimintai tolong sama keluarga untuk jadi asar, ya, penerima tamu, dan saya berharap kita semua jemaat di sini bisa datang lebih awal, kita bantu, ya, karena kita ngundang dari Wonogiri Selatan, semua gereja-gereja kita undang kurang lebih kemarin asumsi 600, ya, 600 orang. Kalau bisa datang semua ya 500-an orang, jadi kita bantu untuk menempatkan, ya, yang ibu-ibu bisa dibantu nanti untuk jadi asar, menempatkan di tempat yang nanti sudah disediakan oleh keluarga. Itu, ya, yang menjadi pengumuman untuk pekan ini, dan kita akan ketemu kembali hari Minggu. Di tempat ini ada ibadah umum jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali aktif untuk datang, mengajak saudara, mengajak keluarga, kenalan, silakan diajak untuk kita bersama-sama bisa bertumbuh di tempat ini. Meskipun Sabtunya ada ibadah perayaan Natal,
tetapi saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara jaga kondisi kesehatan supaya paginya kita tetap bisa beribadah. Amin. Ya, itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada rekan kita dari STT Galilea yang kemarin sempat belajar di tempat ini, ya, belajar pelayanan tempat ini. Hari Selasa besok akan kembali ke ladangnya, ya, di kampusnya sana, kembali menimba ilmunya. Hari ini mau pamit kepada kita semua. Silakan teman-teman dari Galilea. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktunya, dan pada kesempatan ini kami berterima kasih buat jemaat Tuhan di mana pada saat ini setelah mendukung kami, sudah bersama kami di tempat ini dan sudah menasihati kami. Terima kasih buat semua jemaat dan sudah menganggap kami sebagai anaknya sendiri, betul. Dan kami mewakili dari teman-teman kami berdua ini meminta maaf, mungkin ada kesalahan kami dalam pelayanan, mungkin dalam tindakan kami, mungkin dalam perkataan kami minta maaf, dan jikalau ada. Dan terima kasih juga buat sedikit grogi. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah memberikan tempat buat kami tidur, buat kami, dan sudah memberikan berkat untuk kami di tempat ini. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih buat semua jemaat, dan mohon maaf jika dalam perkataannya agak sedikit ini, dan terima kasih. Mungkin dari apa? Sama Yafen. Yafen enggak ngomong? Enggak. Oh ya. Dan baik, salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Tidak ada juga yang diperlu sampaikan, namun hanya 1-2 kata yang perlu saya sampaikan. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami selama minggu-minggu kemarin. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Namun sekarang ini hari terakhir kita bersama-sama. Kami berterima kasih selama ini Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah bersama-sama kami, di mana kita setiap hari kita selalu berkumpul untuk menyembah Tuhan, di mana kita bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih. Sudah? Ya, sudah. Oke, silakan. Kita nanti doakan mereka, saudara, Bapak Ibu saudara, kita doakan mereka supaya mereka nanti berhasil, ya. Itu seangkatan dengan Budina, ya. Yang satu adik tingkatnya Budina, yang satu seangkatan dengan Budina itu. Jadi satu alma mater, ya, dengan Budina. Dengan saya juga. Oke, Bapak Saudara, itu yang menjadi tambahan, dan kita akan akhiri untuk ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kembali kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Bersyukur karena Engkau sudah memimpin rangkaian ibadah kami pagi hari ini, awal sampai pada akhirnya. Biarlah pujian, pengagungan, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bila korban syukur kami juga menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini, biar itu menjadi satu pegangan iman, supaya kami tetap teguh dalam pengharapan kami. Kami punya Allah, sumber pengharapan, yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah
yang senantiasa menuntun langkah kami, memenuhi hidup kami dengan damai, sejahtera dan sukacita dalam setiap keadaan. Roh Kudus yang terus memimpin dan mengerjakan. Kuasa Allah ada dalam hidup kami karena Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap para pelayan-Mu pagi hari ini yang sudah melayani Tuhan. Pemain musik, singer, song leader, tamborin, penyampai firman, kolektan, multimedia, siapapun yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Tuhan berkati. Dan setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini dengan kerendahan hati, kami membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Yang datang dengan susah Tuhan hibur, yang datang dengan kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang datang dengan banyak pergumulan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan kami alami hari ini, Engkau Allah yang siap untuk memberikan jalan keluar di hadapan kami. Seperti Engkau membelah laut berau, demikian Engkau membuka jalan bagi pergumulan kami Tuhan. Yang sekolah berikan hikmat kepandaian daripada Tuhan. Yang punya usaha pekerjaan diberkati, usaha pekerjaannya dibawa Tuhan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah sumber pengharapan kami mendengar. Sebab telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bapa, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Engkau juga menilik kehidupan mereka, setiap umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan yang tolong. Kami juga berdoa yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto begini, Bu Markama, Bu Carek, Bu Darmo, Pak Tianto, Pak Oskaria. Berdoa untuk Pak Fran, berdoa untuk Lia, dan siapapun yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan. Kami percaya tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan mereka, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, presiden, wakil presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai dengan tingkat RT RW. Berikan mereka roh takut Tuhan, mampukan mereka mengerjakan bagiannya dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, jauhkan dari orang-orang berniat jahat, teroris, kerusuhan, perpecahan, dari niat jahat, niat terselubung yang tidak datang daripada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam pimpinan-Mu, Engkau yang berkuasa penuh dan berdaulat atas bangsa kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, itu tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Mantoro, Iromoko, Giriwoyo, Giri Belah, Giri Tontro, di mana kami tinggal. Biarlah lawatan-Mu terjadi, curahkan roh pertobatan supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah setiap gereja-Mu menjadi saksi-Mu, dan terlebih gereja di tempat ini, Gereja Betel Tabernakel yang ada San Praji Mantoro, bergereja ini bertumbuh, berkembang, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya menjadi gereja yang dewasa dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Biar pelayanan mereka terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, sehingga gereja ini boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami, perlengkapi setiap kami untuk menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, kami percaya pulang dengan penyertaan, dengan pengharapan daripada Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, yang memberkati kesehatan kami, memberkati rumah tangga kami,
yang memberkati anak-anak kami, yang memberkati pekerjaan kami, sawah, ladang, ternak kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan pandangan ke surga, terimalah berkat yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan memberkati kita semua. Terimalah berkat terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.